Setelah Anda belajar mengenai decision tree atau pohon keputusan, kali ini Anda akan melihat uh, tipe selanjutnya di dalam stokastik, yaitu pengambilan keputusan dengan menggunakan Markov chain. Apa itu Markov chain? Nanti kita akan pelajari bersama-sama selama 3 pertemuan ke depan. Buku referensi yang digunakan adalah Winston, buku OR yang bagian kedua ya, tepatnya di chapter 17. Di chapter ini kita akan membahas banyak hal tentang mirip-mirip dengan decision tree, tapi bukan berupa cabang-cabang, namun sekarang berupa rantai. Hai semuanya, kali ini bersama saya Paulina Kusariningsih, dosen TI yang medok. Nah, outline dari 3 pertemuan Markov chain dapat dibagi seperti yang ada di layar. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pertemuan yang berwarna biru, lalu minggu depan kita akan membahas 2 bagian yang berwarna merah, dan pertemuan selanjutnya, terakhir, tambahan kita akan membahas 2 pertemuan yang berwarna hijau. Dan nanti untuk tugas akan hanya ada 1 tugas yang mencakup analisis Anda keseluruhan pertemuan. Namun di video ini kita akan khusus membahas tentang apa sih stochastic process itu. Mari kita simak bareng-bareng ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya sarankan Anda untuk melihat video Running Man yang ada di set pembelajaran Anda. Jadi videonya lucu, Anda pasti suka. Lihat dulu, nanti kita lanjut lagi. Atau ya udahlah ya, kita anggap aja dia kalian udah melihat ya. Sebetulnya video tersebut menggambarkan sebuah kejadian random. Apa sih random? Random itu bahasa Indonesianya acak. Iya, udah tahu ya. Garing. Jadi kalau di dalam matematika apa yang disebut dengan random? Yang disebut dengan random adalah suatu kejadian yang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi sebuah kejadian yang tidak bisa kita prediksi itu disebut dengan random. Kok bisa, Bu? Emang kejadiannya nggak bisa diprediksi benar-benar? Oh, bukan. Jadi di dalam sebuah misalnya ada serangkaian kejadian ya. Misalnya Anda melempar dadu atau Anda melempar koin. Ketika Anda melempar dadu dilempar, manggaku dapat, bukan. Anda melempar dadu, ketika Anda melempar dadu, Anda akan tahu bahwa yang mungkin terjadi, Anda akan bisa memprediksi bahwa yang mungkin keluar angkanya adalah 1 sampai dengan 6. Tapi Anda tidak akan bisa mengetahui persis angka apa sih yang akan keluar di dalam pelemparan dadu itu sebelum Anda melemparkan dadu itu dan melihat dadu itu berhenti sehingga muncul angkanya. Sama seperti Anda melempar koin juga seperti itu. Anda lempar, Anda nggak akan tahu yang keluar gambar Garuda atau gambar angka. Jadi kita mungkin tahu apa yang akan mungkin terjadi dan kita akan tahu peluangnya berapa masing-masing kemungkinan kejadian itu. Tapi kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Ada proses ketidakpastian di situ yang membuat hasilnya tidak dapat diprediksi. Contohnya seperti Anda ingin menembak gebetan Anda gitu ya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama mungkin ada kemungkinan ditolak gitu ya, ditolak. Kalau tadi kan kita punya kejadian yang kemungkinannya sama ya, setengah, dan 1/6. Tapi
kejadian random bisa saja kemungkinannya tidak selalu seperti itu. Ada kemungkinan ditolak, ada kemungkinan diterima jadi pacar gitu. Buset, saya nggak punya Wacom, jadi ya beginilah. Ada kemungkinan pertama ditolak, ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan musuhan gitu. Musuhan. Nah, oke. Ada bisa menganggap bahwa ini peluangnya sepertiga boleh aja sih, nggak masalah. Sama kayak Anda sweet gitu ya, bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi tidak seperti itu. Mungkin peluang ditolak Anda 10%. Mungkin yang musuhan 20% gitu ya. Terus peluang diterimanya menurut Anda adalah 70%. Tapi apakah dengan begini Anda pasti diterima? Tidak. Anda harus ngomong dulu, oh yang babe, saya suka sama kamu, mau nggak kamu jadi pacar saya? Terus nanti yang terjadi adalah random. Bisa jadi Anda diterima, hore, tung ting gitu ya. Atau bisa jadi ada musuhan. Gitu. Nah, itu adalah kejadian random. Namun ada yang disebut dengan pseudo random. Pseudo random itu apa? Pseudo itu palsu. Random itu acak. Jadi keacakan yang palsu. Loh kok bisa acakan kok disebut palsu? Bisa aja karena sebenarnya itu bukan acak, tapi ada polanya. Nah, di sini kita hanya akan membahas tentang random yang beneran random ya, bukan pseudo random, bukan keacakan yang ada polanya. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silahkan saja berikan pertanyaan Anda di kolom yang saya sediakan, di forum yang disediakan, atau di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang stochastic process. Stochastic process itu apa? Sebelum saya menjawab stochastic process itu apa, silahkan simak penjelasan berikut ini. Misalnya Anda memiliki sebuah sistem yang dia berubah gitu ya, berubah seiring dengan waktu. Misalnya saya punya waktu 0 sampai saya punya waktu n gitu. Nah, ada suatu bilangan disebut dengan xt. Bilangan ini menunjukkan nilai dari sistem ketika waktunya t. Value of the system characteristic at time t. Gitu ya. Nah, waktu ini tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Maka disebut dengan random variable. Karena kita nggak tahu persis apa yang terjadi di waktu sama dengan 0, kemudian waktu sama dengan 2 dia bisa berubah, waktu sama dengan 3 dia bisa berubah, dan seterusnya. Misalnya begini, saya punya suatu kondisi cuaca gitu ya, cuaca hari ini di T sama dengan 0 saya tahu. Misalnya kita tahu bahwa cuacanya cerah banget gitu. Lalu besok di T sama dengan 1 saya juga punya cuaca, tapi saya tidak bisa memprediksi dengan pasti kejadian cuaca di besok. Bisa jadi cuaca di besok bisa berubah. Di T sama dengan 2 di cuaca lusa juga sama seperti itu ya. Kita bisa jadi dia mendung, bisa jadi dia thunderstorm dan sebagainya. Nah, yang disebut discrete time stochastic process adalah hubungan atau proses di antara random variabel x, kejadian x sama dengan T0, x sama dengan T1, sampai x sama dengan T sama dengan T. Gitu ya. Jadi kalau saya punya kejadian sekarang ini cerah, saya menghubungkan dengan besok itu seperti apa, dan lusanya seperti apa, dan hari setelah lusanya itu seperti apa, itu kita sebut sebagai stochastic process.
Karena apa? Karena di antara kejadian masing-masing T ini random, tapi kita akan mencari hubungan kerandoman tersebut, proses kerandoman tersebut. Namanya stochastic process. Nah, Bu, bedanya sama pseudorandom apa dong? Kalau pseudorandom itu betul-betul ada pattern yang terjadi. Jadi misalnya setiap hari Senin cuacanya pasti cerah, setiap hari Minggu pasti mendung. Nah, ini tidak seperti itu. Kita mungkin bisa tahu kemungkinan hari Senin itu mendung sekian persen, tapi betul-betul mendung atau cerah itu tidak bisa kita prediksi dengan pasti. Nah, hubungan ketidakpastian tersebut di antara hari ini, hari esok, dan selanjutnya disebut dengan stochastic process. Contoh yang lain lagi adalah gambler's ruin. Jadi, misalnya seseorang lagi mau berjudi gitu ya. Judi, bukan Bang Roma Irama, tapi saya pakai gambarnya Mark Wahlberg yang ganteng. Bang Roma juga ganteng pada masanya sih, tapi kalian juga nggak tertarik. Oke. Jadi kalau bayangin aja kalau kita misalnya lagi judi gitu ya. Di awal time sama dengan 0, saya punya $2. Gampangannya gitu. Terus saya mau judi gitu ya. Ketika saya judi pertama kali, waktunya disebut sebagai waktu 1, time 1. Saya judi kedua kali, saya disebut time 2 dan seterusnya. Oke, setiap kali saya mau berjudi, saya bertaruh $1. Gitu ya. Kalau saya bertaruh $1, maka saya bakalan menang. Kalau menang saya dapat $1. Kalau kalah ya uang taruhan saya hilang. Jadi kalau saya 2 kali kalah, maka saya nggak dapat apa-apa gitu ya. Dengan probabilitas P, saya akan memenangkan game itu. Lalu menurut Anda berapa probabilitas saya kalah? Kalau di dalam judi kita hanya punya 2 kemungkinan ya. Win and lose gitu. Jadi kalau saya win-nya itu sama dengan P, maka kalau lose 1 min P. Oke, tuh 1 min P. Oke. Tujuan saya, karena saya nggak mau maruk-maruk banget gitu ya, saya cuma mau dapetin duit $4. Setelah saya dapat $4, gamenya selesai. Tapi kalau saya kalah, nggak punya duit, modal saya habis, ya udah selesai gitu ya. Kita gambarin yuk proses kemungkinan yang terjadi selama saya melakukan pertaruhan. Oke, di awal saya punya $2. Ya, di awal saya punya $2 dengan kemungkinan P saya akan bisa menang, jadi saya totalnya punya modal $3. Dengan 1 min P saya kalah gitu, saya dapat sisa uang saya $1. Di T sama dengan 2, kalau saya kan tujuan saya kan mau menang ya, menangnya itu mau pengen jadi $4 ya. Nah, kalau ini saya main lagi dan saya menang lagi, saya dapat $4, tapi kalau kalah saya dapat $2. Dapat sih uang saya sisa $2. Tapi kalau saya mulai dengan $1, saya menang, saya dapat $2, kalah ya wes, entek gitu ya, habis. Saya nggak bisa ngelanjutin kemana-mana lagi, game over, KO. Kalau saya punya uang $2, saya bisa menang dengan probabilitas P, dapat $3, lalu kalah ya $1 lagi. Sama seperti itu ya, yang atas sama yang bawah kejadiannya sama. Terus kalau Anda lihat, loh, yang ini sama yang ini, bentar, biar gampang. Yang ini sama yang ini kok mirip? Kok saya balik lagi ke sini lagi? Yang ini juga saya balik lagi ke sini lagi. Sama aja, gitu. Bahwa ketika saya punya posisi $2, saya kembali lagi ke $2 dan seterusnya.
Nah, ini kayaknya kok kejadiannya ngelup gitu ya. Kayak dejavu, saya punya uang $2 tuh dejavu, kayak T sama dengan 0. Di T sama dengan 2 mungkin saya dapat T sama ngulangin kejadian lagi T sama dengan 0. Beda dengan decision tree. Kalau kita ngomongin decision tree, yang terjadi seperti ini. Anda punya kejadian A, keputusan A gitu ya. Keputusan A ini akan terjadi, Anda harus pilih dari 2 probabilitas kejadian, dan kejadian ini dipengaruhi keputusan Anda sebelumnya, dan ini nggak ada loopnya sama sekali. Ini nyabang bisa, ya ampun, kamu mau 1000 kali juga boleh gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau di sini Anda bisa melihat dejavunya di posisi T sama dengan 0 mirip banget dengan posisi T sama dengan 2. Bisa saja kejadian ini, kok nggak kelihatan, kejadian ini balik lagi ke sini. Dengan kata lain, dari T sama dengan 2 balik ke T sama dengan 0. Seolah-olah kembali T sama dengan 0 gitu. Nah, ini kayak ngebentuk loop ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh berikutnya, ada yang disebut dengan states. Apa itu states? Jadi kalau misalnya kita punya proses yang punya finite number possible value for T, jadi kemungkinan value-nya xt itu terbatas, finite gitu ya, terbatas, dan kita cuma punya peluang terjadinya satu kejadian, satu possibility saja yang mungkin terjadi, yang disebut dengan mutually eksklusif. Tapi kalau seluruh peluangnya dijumlahkan, itu jumlahnya 1 dengan namanya collectively exhaustive, maka kita akan memiliki yang disebut dengan state. Jadi state adalah seluruh peluang yang mungkin, seluruh kejadian yang mungkin terjadi, namun hanya bisa terjadi satu kejadian saja dengan sifat mutually eksklusifnya. Dan jika seluruh peluang states tersebut kita jumlahkan, maka kita akan mendapatkan 1. Peluangnya sama dengan 1. Contohnya seperti tadi ya, kita punya ditolak 10%, diterima itu 70% ya tadi ya, dan kita punya musuhan 30%. It's yes, ya udahlah ya, anggap ini 30%. Nah, ditolak, diterima, musuhan, ini adalah states. Karena apa? Karena yang mungkin terjadi itu adalah ditolak atau diterima. Nggak mungkin ditolak sekaligus diterima. Atau musuhan. Ini anggapannya sih, ya anggapannya ditolak tuh maksudnya ditolak tapi masih temenan gitulah ya. Ya gitulah. Bisa juga ditolak, tapi kalau kamu temenan sekaligus musuhan kan nggak mungkin ya. Itu disebut dengan states. Jadi dia mutually eksklusif, hanya satu kejadian yang mungkin terjadi, namun seluruh peluang kejadiannya jumlahnya 10. Jadi kalau kita ngomongin state dari betting gambler's ruin tadi, kita punya capital position 0, 1, 2, 3, 4. Capital position jumlah uang saya ini yang disebut dengan state. Gitu. Ini yang disebut dengan state, dan X0, X1 sampai XT adalah proses perubahannya dalam state-state tersebut. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah, contoh selanjutnya adalah sebuah kejadian yang Anda bisa baca di dalam buku Winston. Judulnya Choosing Ball from an Urn. Ini menurut saya sih rada-rada aneh, tapi ini betul-betul menggambarkan stokastik prosesnya. Jadi gini, ada sebuah jar. Jar ini awalnya berisi dengan 2 buah, gampangnya gini ya. Kita punya jar.
Jar ini awalnya ada harganya juga ya. Lemon. Ada jar ting. Nah, jar ini isinya adalah 2 buah bola. Bolanya itu putih gitu. Tidak ada paintnya. Jadi unpainted balls. Terus kita ambil bola secara acak, lalu kita flip coin. Flip coin tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan warna dari bola itu. Jadi kalau kita ambil bola dan bolanya itu belum masih putih ya, belum ada warnanya, terus kita flip coin, keluarnya head, maka kita kasih warna si bola itu merah. Kalau dia itu keluar kita ambil bolanya itu masih belum ada warnanya, terus kemudian kita flip keluarnya tail, kita kasih dia warna hitam. Ya gampang toh. Terus kita balikin lagi. Setiap kali kita ngambil bola, kita warnain, kita balikin lagi. Ngapain Bu gitu? Ya udahlah, ikutin aja. Kita balikin lagi, terus kita kopiok, kita masukin tangan lagi, ngambil lagi. Oh ternyata unpainted. Terus kita flip coin, head, munculnya red. Berarti kita red gitu ya. Berarti kalau misalnya kejadian pertama saya punya bola, kan pasti dua-duanya awalnya tidak berwarna ya, tidak berwarna. Terus kita muncul head gitu ya, maka saya akan taruh red. Kalau yang kedua, saya kopiok, keluar yang tidak berwarna lagi, gitu. Terus dia head lagi, berarti red lagi. Jadi akhirnya di dalam bola itu akan muncul dua yang red. Akan ada dua yang red. Nah, kalau dua yang red, terus saya ambil lagi gitu, kopiok, pasti dia painted kan. Dia painted red. Terus tinggal kita keluar head apa tail. Enaknya head apa tail? Head apa tail? Tail aja ya, karena headnya udah keluar 2 kali. Misalnya dia tail, berarti yang merah ini kita ganti dengan warna hitam. Gitu. Nah, terus kejadian keempat, saya kopiok lagi, ternyata yang keluar hitam lagi. Gitu. Hitam lagi. Oh, salah. Hitam. Painted, then whether head or tail, dia harus change color. Oh, red tadi keluar ya. Keluar tail, kita ganti hitam. Tapi ini keluar head gitu. Keluar tail lagi, tetap kita ganti jadi merah. Gitu. Jadi kalau dia udah painted, kita harus ganti warnanya si bola itu. Nah, kalau begitu di akhir state ini, saya akan punya 2 bola merah ya, tetap ya. Karena ya betul, saya akan punya 2 bola merah. Gitu. Ini gambaran dari kejadian choosing ball from an art. Anda kalau misalnya nggak mudeng, coba disimulasikan ya. Disimulasikan aja di rumah gimana caranya melakukan percobaan ini. Nah, setelah itu kita bahas stokastik proses dari percobaan yang nggak tahu tujuannya apa tadi. Tapi itu benar-benar menggambarkan stokastik prosesnya. Jadi sekarang saya ngambilnya random, saya kopiok dikeluarin gitu, yang keluar yang itu gitu kan, saya nggak tahu yang keluar yang mana ya. Jadi ada 2 kejadian random. Yang pertama adalah pas kita ngambilnya tuh bola yang mana yang terambil, dan pas kita flipping coin keluarnya yang mana. Jadi waktu T itu didefinisikan sebagai waktu kita sesudah melakukan flip coinnya sehingga bolanya itu akan dicet gitu ya. Kalau dia udah selesai dicet dan kita kembalikan di dalam si urn itu tadi, guci tadi, maka T-nya dianggap sebagai 1 T sudah selesai.
Nah, state-nya bisa dideskripsikan dengan vektor, yaitu vektor jumlah unpainted ball, jumlah bola merah, dan jumlah bola hitam. Gitu. Jadi karena apa? Karena kita melihat di slide sebelumnya ya, kita ternyata setelah kita selesai painting, kita akan punya kondisi di dalam guci yang berbeda-beda. Di mana di T sama dengan 0, kondisinya adalah seperti ini. Kita akan punya 2 buah bola yang masih belum dikasih warna. Nah, mungkin di X sama dengan 1, kita bisa jadi punya 1 bola merah tergantung head atau tailnya, atau 1 bola hitam. Gitu. Nah, nanti X sama dengan 2, itu bisa jadi yang keambil adalah bola ini atau bola ini. Gitu. Bisa jadi dua-duanya berubah jadi merah. Bisa jadi dia dua-dua satu yang apa ya? Bisa jadi ini atau ini. Jadi 0 0 2 0. Kalau yang diambil itu adalah yang unpainted, unpaintednya ini berubah ya, unpaintednya berubah. Terus kita kasih head, jadi dia merah. Tapi bisa jadi dia 0 1 1. Jadi unpaintednya itu berubah jadi hitam. Gitu. X2-nya itu bisa ini atau bisa ini. Gitu. Nanti sampai X sama dengan T, kalau ini sudah 0 gitu ya, kalau ininya udah 0, ini akan berubah-ubah. Nilai red ball dan black ball-nya akan berubah-ubah. Tergantung dari mana bola yang kita ambil. Gitu. Nah, ini stochastic prosesnya. Semoga Anda mengerti ya. Hal ini mirip banget dengan yang terjadi di dalam proses perdagangan saham. Jadi kalau X sama dengan 0 adalah harga, jadi kita tentukan state-nya itu harga ya, harga dari sebuah saham di awal hari, di waktu T sama dengan 0, waktu pembukaannya. Kemudian kita pengen tahu TH trading-nya di masa mendatang, dia harganya berapa. Nah, kemudian kalau kita tahu X sama dengan X0-nya berapa, X1-nya berapa, kita akan bisa kira-kira menggambarkan. Kalau tadi di just or earn tadi kan, begitu kita dapat kita ambil bola yang sebuah kondisi di mana bolanya semuanya sudah berwarna, maka kita tidak akan mungkin kembali ke state pertama lagi. Kenapa? Ya, karena semua bolanya sudah berwarna. Nggak mungkin bola yang berwarna itu bisa dicat jadi tidak berwarna. Tidak bisa. Itu kondisi sebelumnya. Ini kalau CSL computer stock ini bisa jadi kalau misalnya harganya hari ini tinggi, besok bisa balik lagi ke harga normal, bisa. Itu bedanya antara CSL computer stock dengan yang earn tadi. Jadi ini mirip kayak gambler's ruin tadi ya. Kalau misalnya hari ini ada peluang P, hari ini harganya 2, ada peluang P dia naik jadi 3, ada peluang 1 main P dia turun jadi 1. Nah, sistem di CSL Computer Stock ini bisa menunjukkan hal tersebut. Jadi ini juga merupakan sebuah stochastic proses yang menarik untuk kita bahas di Markov Chain. Nah, Bu chain-nya itu ada di mana? Nanti kita akan bisa melihat di video yang kedua bahwa kalau Anda menggambarkan stochastic proses, Anda akan bisa melihat rantainya ada di mana. Oke. Slide terakhir dalam sesi ini. Yeay. Tadi kalau kita ngomongin T itu adalah
suatu kejadian tertentu ya, misalnya hari ini gitu. Kalau misalnya kita ngomongin cuaca hari ini gitu, 1T. Atau kalau misalnya kita jual beli saham setiap kali kita berdagang gitu, atau 1T. Setiap kali kita habis judi itu 1T. Atau setiap kali kita habis ngecat bolanya terus kita balikin lagi itu 1T. Nah, itu disebut dengan discrete event. Karena apa? Karena kita menentukan T-nya itu apa ya? Satu event gitu loh. Satu event yang kita bisa tahu secara discrete. Tapi sebetulnya waktu itu kan continuous ya, kita bisa pecah menjadi sepersekian detik, sepersekian detik, yang bahkan grafiknya itu nggak bisa kita tentukan waktunya. Maksudnya waktunya tuh saking dia terus-menerus berjalannya, itu continuous terus-menerus berjalan, itu sebetulnya juga state. Tapi di contoh-contoh sebelumnya itu merupakan discrete event stochastic process. Kalau sekarang ada juga yang disebut dengan continuous item stochastic process. Ya, continuous item stochastic process ini membahas continuous time stochastic process ini membahas time sebagai sebuah deret yang continuous. Jadi waktunya tuh dihitung secara continuous, jadi sangat kecil. Jadi detik ini ketika saya ngomong ini sudah berganti T selama berapa kali, Anda juga tidak bisa menghitungnya. Jadi ada beberapa saat di mana kita bisa melihat bahwa waktu itu sebagai suatu titik yang continuous atau suatu titik yang discrete. Kalau di kuis yang saya berikan, pertanyaan ini, why the number of people in a supermarket 10 minutes after the store open for business may be viewed as a continuous time stochastic process. Kenapa sih kita bisa kayak gini? Karena kita tidak bisa hanya meninjau ketika 1 jam tertentu. Orang di 1 jam tertentu mungkin jumlahnya 10. Jam kedua mungkin juga jumlahnya 10, tapi selama dari jam pertama sampai jam kedua orang tuh banyak sekali, bisa jadi 20, bisa jadi 30 dalam suatu waktu, dan kita tidak meninjau itu. Jadi itu lebih baik dianggap sebagai continuous dibandingkan dengan discrete gitu. Tapi ada suatu titik di mana kita lebih baik menganggap sebuah state itu sebagai suatu yang discrete. Tergantung banget sama kasusnya. Nanti di video-video berikutnya nanti Anda akan melihat mana kasus yang continuous, mana kasus yang discrete. For your information, untuk kasus yang continuous itu lebih susah dibikinnya dibandingkan yang discrete. Jadi kebanyakan mungkin kita akan melihat yang kasus yang discrete, tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan prinsip yang sama untuk continuous, hanya perhitungannya lebih jelimet gitu aja. Oke, kita ketemu di bagian kedua ya. Silahkan istirahat dulu. Ciao.